Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini cukup menyejukkan. Yesus dan para murid akan pergi ke Yerusalem, dan Yesus ingin mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi pada dirinya dan juga pada mereka. Yesus memperingatkan para muridnya bahwa dirinya akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tidak hanya itu, Yesus juga mengatakan kepada mereka bahwa ia akan dihukum mati, diejek, dicambuk, dan disalibkan. Saudara-saudari, dapatkah Anda membayangkan tanggapan para murid terhadap kata-kata Yesus? Apakah mereka takut akan Yesus dan mungkin juga takut akan diri mereka sendiri? Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang harus dibuat oleh para murid dari pernyataan itu? Kemudian fokus Injil bergeser ketika ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus. Ibu itu memohon bantuan kepada Yesus, dan Yesus bertanya apa yang ia inginkan. Ibu itu memberitahu Yesus bahwa dia ingin anak-anaknya duduk bersama Yesus di dalam kerajaannya, satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara-saudari, para rasul lainnya juga bersama Yesus selama pertemuan itu. Menurut Anda bagaimana reaksi para rasul lainnya terhadap permintaan ibu itu? Lagi pula apa yang membuat putranya begitu istimewa? Bagaimana dengan mereka? Beberapa dari mereka telah bersama Yesus lebih lama daripada putra-putranya. Awalnya, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan ibu itu. Sebaliknya, Yesus berbicara tentang jalan sulit yang ada di hadapannya.
Kemudian Yesus menyampaikan kepada ibu itu bahwa bukan tempatnya untuk menempatkan orang-orang yang akan berada di kanan dan kirinya. Bapaknya lah yang akan membuat keputusan itu. Ketika murid-murid lain mendengar permintaan ini, mereka marah atas permintaan istri Zebedeus demi anak-anaknya. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar murid-muridnya. Yesus memanggil mereka semua bersama-sama dan mengatakan kepada mereka untuk tidak menyalahgunakan panggilan dan otoritas mereka atas siapapun. Sebaliknya, fokus utama mereka seharusnya adalah melayani satu sama lain dan orang-orang yang akan mereka layani. Yesus ingin mereka memiliki motivasi yang tepat untuk pelayanan mereka. Pelayanan bukan tentang kekuasaan dan pujian. Pelayanan mereka adalah untuk memberitakan firman-Nya dan untuk melayani orang-orang. Saudara-saudari, kita dapat membodohi diri sendiri dengan percaya bahwa kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Padahal kenyataannya kita juga mungkin menerima imbalan. Itu mungkin sekadar ucapan terima kasih atau menerima bantuan sebagai balasannya. Atau kita mungkin merasa benar dan senang tentang seberapa baik kita melayani sesama kita. Layanan kita hendaknya mengalir hanya dari keinginan kita untuk memperhatikan dan membantu orang lain. Pelayanan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau pujian. Jika pelayanan atau bantuan kita kepada sesama mengalir dari kasih kita dan keinginan kita untuk membantu mereka, Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda